Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salinan SPD dalam pembelajaran jarak jauh SMA Negeri 1 Cipendei. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum Mendel. Sebelum kita belajar, kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menyajikan persilangan hukum Mendel dalam pertanian atau peternakan dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan presentasi secara kelompok tentang hukum Mendel, peserta didik dapat memiliki sikap mandiri, teliti, jujur, dan disiplin. Sebelum adanya hukum Mendel, ada teori-teori pewarisan sifat yang menjadi jalan dari hukum Mendel ini sendiri. Yang pertama, ada teori darah, yaitu teori yang mengatakan bahwa pewarisan sifat itu dibawa oleh darah. Yang kedua, ada teori performasi yang mengatakan bahwa adanya makhluk hidup kecil dalam gamet sebagai calon individu baru. Kemudian ada teori epigenesis, yaitu sel telur yang telah dibuahi oleh spermatozoa akan mengadakan pertumbuhan sedikit demi sedikit. Dilanjutkan oleh teori pangenesis yang mengatakan setelah ovum dibuahi oleh spermatozoa, maka dalam ovum terdapat tunas-tunas yang tumbuh menjadi makhluk hidup baru. Kemudian dikuatkan juga oleh teori Haeckel yang mengatakan yang bertanggung jawab atas pewarisan sifat adalah substansi inti dari spermatozoa. Nah, kemudian dari sinilah terus berkembang, barulah ditemukannya hukum Mendel. Mendel sendiri melakukan penelitiannya menggunakan kacang kapri atau Visum sativum, karena menurut Mendel bahwa kacang kapri ini memiliki beberapa kelebihan dalam penelitian hereditas ini atau penelitian tentang pewarisan sifat ini. Nah, alasan kacang kapri dipilih oleh Mendel yang pertama, kacang kapri ini mudah dilakukan penyerbukan. Kedua, kacang kapri mudah didapat. Yang ketiga, mudah hidup atau mudah untuk dipelihara. Yang keempat, cepat berbuah dan berumur pendek. Yang kelima, dapat terjadi penyerbukan sendiri. Yang keenam, terdapat jenis-jenis yang memiliki ciri beda yang mencolok. Misalnya, warna bunganya ada yang berwarna ungu dan ada yang berwarna putih. Untuk lebih jelasnya, bisa melihat perbandingan pada diagram berikut. Nah, yang disebut dengan Mendel sifat beda yang mencolok atau yang sangat kontras itu kita lihat dari bentuk bijinya. Di kacang kapri sangat jelas ada kacang kapri berbiji bulat dan ada kacang kapri berbiji kisut. Yang kedua, ada warna bijinya. Ada warna biji kuning dan ada kacang kapri yang berwarna biji hijau. Selain itu, bisa juga dilihat dari warna bunganya. Ada kacang kapri yang berwarna ungu dan ada juga kacang kapri yang berwarna putih. Selanjutnya, dilihat dari sifat kulit. Ada kacang kapri yang berkulit halus
dan ada kacang kapri berkulit kasar. Dilihat dari buah mudanya, ada kacang kapri yang berwarna hijau dan ada kacang kapri yang berwarna kuning. Dilihat dari letak bunganya, ada kacang kapri yang berbunga di ketiak, ada kacang kapri yang berbunga di ujung batang atau di ujung tangkal. Kemudian dilihat dari ketinggiannya, ada kacang kapri yang memiliki tinggi di atas 2 meter sampai 2,5 meter. Ada kacang kapri yang berbatang pendek yang hanya memiliki ketinggian maksimal 50 cm atau setengah meter. Nah, itulah sifat-sifat kacang kapri yang sangat mencolok sehingga dipilih oleh Mendel untuk melakukan penelitian tentang pewarisan sifat. Alasannya karena kacang kapri ini memiliki sifat beda yang mencolok atau mempunyai sifat beda yang sangat kontras. Nah, sebelum kita bahas tentang pewarisan sifat di hukum Mendel, kita lihat dulu ada beberapa istilah penting yang harus kalian pahami. Pada persilangan, induk jantan dan induk betina disebut dengan parental atau disimbolkan oleh huruf P. Kata parental ini sebenarnya sama dengan akar kata dengan parent yang berarti orang tua. Di dalam ilmu persilangan ini kita sebutnya sebagai induk. Bisa induk jantan, bisa juga induk betina. Yang kedua, hasil persilangan parental disebut dengan filius atau juga disebut dengan filial yang disimbolkan oleh huruf F. Filial atau filius ini merupakan keturunan dilambang oleh huruf F. Yang ketiga, persilangan induk jantan dengan induk betina disebut P1, filialnya disebut dengan F1. Persilangan antara jantan F1 dengan betina F1 disebut dengan filial 2 atau filial kedua. Filial kedua ini disebut dengan F2. Diulang. Yang keempat, persilangan antara F1 dengan betina F1 disebut dengan P2. Sedangkan keturunannya disebut dengan filial kedua, disebut dengan F2. Yang kelima, genotip ialah sifat tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen dalam individu. Genotip ini karena sifatnya tidak tampak, maka biasanya dilambangkan oleh huruf-huruf. Kalau dilambangkan oleh huruf besar menunjukkan genotip dominan, sedangkan kalau dilambangkan oleh huruf kecil menunjukkan genotip resesif. Fenotip, sifat yang tampak dari luar atau dapat kita amati dengan panca indera. Jadi, fenotip ini adalah sifat yang tampak. Sedangkan sebelumnya genotip adalah sifat yang tidak tampak. Nah, contoh dari fenotip itu seandainya kita bisa mengatakan kulit berwarna hitam, kulit berwarna putih, rambut keriting, rambut lurus, itu disebut dengan fenotip. Nah, ada juga yang disebut dengan gamet. Gamet itu sendiri merupakan
gen yang terpisah dari homolognya. Saya ulang lagi, yang disebut dengan gamet itu adalah gen yang terpisah dari homolognya. Nah, cara kita mencari macam dan jumlah gamet, seandainya ada genotip R besar R kecil, maka bisa dilepaskan pasangan-pasangan gametnya, yaitu R besar dan R kecil. Sehingga dapat diketahui jumlah dan macam gametnya, yaitu 2 macam gamet, yaitu R besar dan R kecil. Jika genotip dari makhluk hidup itu berupa dihibrid, contohnya R besar R kecil, K besar K kecil, maka kita bisa pecahkan gamet-gametnya menjadi R besar K besar, R besar K kecil, R kecil K besar, R kecil K kecil. Sehingga dari dihibrid ini memiliki 4 macam gamet yang berbeda. Yang ketiga, jika genotipnya trihibrid, maka macam gamet yang dapat ditentukan yaitu R besar, K kecil, B besar. R besar, K kecil, B kecil. R kecil, K kecil, B besar. R kecil, K kecil, B kecil. Jadi dari T hibrid ini memiliki 4 macam gamet. Dan seterusnya, kalau seandainya lebih dari 3 macam gamet, 3 macam genotip disebut dengan polyhibrid. Oke, baiklah, kita akan masuk ke materi berikutnya tentang persilangan monohibrid. Suatu persilangan dengan sifat hanya satu yang berbeda. Saya ulangi lagi, bahwa persilangan monohibrid ini suatu persilangan dengan satu sifat beda. Contoh, coba lihat di sebelah kiri saya atau sebelah kanan kalian. Parental P1-nya merupakan tumbuhan tinggi atau disebut genotipnya T besar, disilangkan dengan tumbuhan yang pendek, T kecil, T kecil. Sehingga yang jantannya menghasilkan gamet T besar, sedangkan yang betinanya menghasilkan gamet T kecil. Nah, sehingga menghasilkan generasi pertama atau filial pertama atau F1-nya yaitu tumbuhan yang bergamet T besar T kecil yang artinya tinggi. Pak, kenapa T besar T kecil tetap tinggi bukan pendek? Karena di sini adalah persilangan dominan, sehingga sifat pendeknya ditutupi oleh sifat tumbuhan yang tinggi. Jadi fenotipnya yang terlihat oleh panca indera adalah tumbuhan yang tinggi. Nah, kita lanjutkan. Apabila F1-nya disilangkan dengan F1 disilangkan dengan sesama F1, maka kita tulis genotipnya T besar T kecil pada jantan dan T besar T kecil pada betina, sehingga pada jantan akan menghasilkan 2 gamet yaitu T besar dan T kecil. Pada betina juga menghasilkan 2 gamet yaitu
T besar, dan T kecil. Nah, untuk kita menentukan keturunan F2-nya atau filial keduanya, kita masukkan ke dalam tabel seperti yang tampil pada layar kalian. Kita membentukkan tabel, kita masukkan yang jantannya untuk sebelah atas, T besar, T kecil, sedangkan yang betinanya kita masukkan tabel ke kolom sebelah kiri. Sehingga kita gabungkan pada ketemuan iris yang pertamanya menghasilkan genotip T besar dengan fenotipnya tumbuhan tinggi. Kemudian di sebelah kanan tengah ada T besar, T kecil, itu juga tetap bersifat fenotip tinggi. Dan di sebelah kiri bawah itu ada T besar, T kecil juga bergenotip tinggi. Sedangkan yang terakhir T kecil yaitu N pendek. Sehingga dari persilangan ini disebutkan perbandingan fenotip monohibrid yaitu 3:1. Sedangkan kalau perbandingan genotipnya yaitu 1:2:1. Nah, dari sana Mendel menyusun hipotesis yang menerangkan hukum hereditas. Yang pertama, tiap sifat organisme dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan gen. Satu dari induk jantan, lainnya dari induk betina. 2. Tiap pasangan faktor keturunan menunjukkan bentuk alternatif sesamanya. Yang ketiga, faktor dari pasangan alel itu dominan. Kemudian kita lanjut. Pada pembentukan sel kelamin yaitu proses meiosis, pasangan faktor-faktor keturunan memisah. Keempat, individu murni mempunyai dua alel yang sama, dominan semua atau resesif semua. Yang kelima, semua individu F1 adalah seragam. Yang keenam, jika dominasi tampak separuhnya, maka individu F1 memiliki fenotip seperti induk yang dominan. Masih pada persilangan hukum Mendel, ada persilangan dihibrid, suatu persilangan pembastaran dengan dua sifat beda. Nah, kalau yang tadi monohibrid satu sifat beda, sekarang kita bahas tentang dihibrid, penyilangan dua sifat beda. Saya lanjut. Jika parental suatu tumbuhan B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil, B besar, K besar itu tumbuhan yang berbiji bulat berwarna kuning. B kecil, K kecil merupakan tumbuhan kisut berwarna hijau. Sehingga menghasilkan gamet pada tumbuhan pertamanya yaitu B besar, K besar, sedangkan tumbuhan yang keduanya menghasilkan gamet B kecil, K kecil. Dari gamet itu maka bergabung menghasilkan filial pertama atau F1-nya yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil, yang artinya bulat kuning, sama dengan induk dominannya. Pada parental 2, apabila F1 disilangkan sesama F1, maka genotip yang dihasilkan dari F1 pertama yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sedangkan di F1 kedua juga sama yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil.
Sehingga dihasilkanlah gamet B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil dari kedua induk tersebut. Dari gamet-gamet ini kita bentukkanlah dalam sebuah tabel. Untuk yang betinanya kita masukkan ke tabel yang atas, sedangkan untuk tumbuhan jantan atau tumbuhan yang pertamanya kita masukkan ke tabel bagian atas, sedangkan untuk betinanya kita masukkan ke tabel bagian kiri. Sehingga dihasilkanlah persilangan menghasilkan 16 peluang anakannya, yaitu yang pertama B besar, B besar, K besar, K besar, B besar, B besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B besar, K besar, K kecil, dan seterusnya. Sehingga di kotak ke-16 B kecil, K kecil, dan K kecil. Dari tabel itu kita dapat mengetahui rasio genotifnya, yaitu B besar, K besar, K besar berbanding dengan B besar, K besar, K kecil berbanding dengan B besar, B kecil, K besar, K besar berbanding dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil berbanding dengan B besar, K kecil, K kecil berbanding dengan B besar, B kecil, K kecil, K kecil berbanding dengan B kecil, K besar, K besar berbanding dengan B kecil, K besar, K kecil berbanding dengan B kecil, K kecil, K kecil. Yaitu hasil perbandingannya 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Sedangkan rasio fenotipnya bulat kuning berbanding bulat hijau berbanding kisut kuning berbanding kisut hijau, yaitu 9, 3, 3, 1. Nah, ada beberapa prinsip hukum Mendel dari persilangan ini. Yang pertama, mengatakan bahwa pewarisan sifat organisme dikendalikan oleh faktor-faktor menurun yang disebut dengan gen. Kedua, prinsip segregasi bebas. Pada pembentukan gamet, pasangan gen memisah secara bebas sehingga tiap gen mendapatkan salah satu gen dari pasangan gen atau alel tersebut. Yang ketiga, prinsip berpasangan secara bebas pada pembuahan atau fertilisasi. Gen-gen dari gamet jantan maupun gen-gen dari gamet betina akan berpasangan secara bebas. Yang keempat, prinsip dominansi penuh atau tidak penuh atau sering disebut intermediate. Nah, prinsip intermediate ini seandainya ada bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih, dia menghasilkan bunga berwarna pink, itu menunjukkan dia persilangan intermediate. Artinya kedua gen itu sama-sama mempunyai kekuatan yang sama, tidak ada yang dominan dan tidak ada yang resesif, sehingga persilangan ini disebut dengan intermediate. Ya, itulah untuk kita. Ya, terima kasih. Itulah pertemuan kita pada hari ini tentang hukum Mendel. Semoga dapat dipahami. Apabila belum dapat dipahami, silakan untuk melakukan reply video ini atau mencari referensi lain tentang hukum Mendel. Jangan lupa untuk selalu semangat, tetap optimis. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.